Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, surah Fussilat ayat 30, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengutip salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, dan beberapa ulama yang lain. An Sufyan ibni Abdillahi Ats-Tsaqafi, dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan ibni Abdillahi Ats-Tsaqafi. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, beliau pernah berkata kepada Nabi, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadisni bi amrin a'tasimu bih. Kata beliau, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku satu hal yang bisa saya jadikan pegangan. Maka dia panguluta Sufyan ibni Abdillahi Ats-Tsaqafi, hadisni bi amrin a'tasimu bi, wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku satu hal yang bisa aku jadikan pegangan. Faqala, lalu Nabi menjawab, kul, ucapkanlah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamalah. Kata Nabi, ucapkan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamalah. Berarti pegangan dari Rasulullah. Tafade cengi tepet tak nenia istiqamaki. Lalu Sufyan ibni Abdillahi Ats-Tsaqafi kembali bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alayya. Wahai Rasulullah, apa kira-kira yang paling engkau takutkan pada diriku? Kata Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kira-kira apa yang paling engkau takutkan pada diriku? Jadi seakan-akan boleh bertanya, wahai Rasulullah, kira-kira yang paling membahayakan pada diri saya itu yang mana? Lalu Nabi pertanyaan Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi dengan mengatakan, fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarafi lisanihi nafsi. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarafi lisani nafsi. Nabi lalu memegang ujung lidahnya. Kemudian Nabi mengatakan, hatha. Kata Nabi, hatha. Ketika Sufyan ibni Abdillah Ats-Tsaqafi bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan pada diriku? Apa yang paling membahayakan pada diri saya? Kata Nabi, hatha, yahe, ini yang paling saya takutkan. Kata-kata mulut kita, ucapan kita bisa menjadi sesuatu yang berbahaya pada diri kita. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada, bukan hanya mulut kita yang perlu diperbaiki, tapi yang tak kalah penting adalah apa yang keluar dari mulut kita. Karenanya, maka de teorina, upayakan berkata baik. Tapi kalau tidak bisa berkata baik, paling tidak jangan bicara buruk. Upayakan berbicara baik, tapi kalau memang tidak bisa berbicara yang baik, paling tidak jangan berbicara yang buruk. Itulah sebabnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nigi tahu matepek rifong Allah Ta'ala dan hari kemudian. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, kata Nabi, falyakul khairan, si boleh-boleh nalalo bicara madeceng, maka mestinya dia berusaha berbicara yang baik. Tapi kalau sudah tidak bisa berbicara yang baik, kata Nabi, liyasmut, amma kok bawan nih, lebih baik kita diam. Agak betuan upayakan bicara yang baik. Tapi kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam.
Hentikan bicara itu karena jangan sampai membawa keburukan kepada sesama. Upayakan bicara baik, tapi kalau tidak bisa bicara baik, paling tidak jangan berbicara yang buruk. Ya ampun aja. Terkadang mah biasa sih saya capapak. Terkadang berkomentar pada sesuatu yang tidak perlu dikomentari. Ya nah heti mutah mah biasa mah capapak. Berkomentar yang semestinya tidak perlu kita komentari, yang pada akhirnya akan menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun berada, tafedecini ete nati mutta, upayakan berbicara yang baik. Tapi kalau tidak bisa berbicara yang baik, paling tidak jangan pernah bicara buruk. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan yang paling beliau khawatirkan pada umatnya, kata Nabi, haza, ini kata Nabi, najello ililana nabita, najello itimunna nabita, natapa makeda, ini yang paling saya takutkan. Sehingga dengan demikian, ete nati mutta. Mohon maaf, elokasi makelong, elong ngogi, yang menunjukkan betapa perlunya menjaga tutur kata dan bahasa. Mohon maaf, orang yang bicara sekarang ini asli orang baru. Nainya roto berue engka elok-kelonna to berue yalengi judul elok-kelot to beru. Bagaimana lagunya itu elok-kelonna to berue, ini menunjukkan orang baru selalu berupaya untuk memperbaiki tutur katanya. Jadi nareko engka tau mangaku to beru nama gala mak bicara salah to tama-tama itu pakulingi. Iero elok-kelon atau berwe, elok-kelong yang menunjukkan mak jello imak keda iero to berwe maka siwire kadana. Berarti nareko engka to beru magala mak bicara salah to tama-tama miatu. Maraga elok-kelon na kedai. Iya ugi to berue matu tupang kau keng majarang ngetekna mate muato baru ya papa dupa engi ada panagau adana toriolota ula wamamako salah kamate mate irona mawer mape bali napasau ugi to berue Apa pelajaran di sini? Kita perlu menjaga tutur kata. Inilah pesannya Nabi. Haza, maka dan Nabi haza. Ini yang paling saya takutkan. Ete nati mutta.